Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safrina Nauli. Di sini saya menjadi moderator. Kali ini kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang pengambilan keputusan. Jadi di sini ada beberapa anggota dari kelompok 6, yaitu Anissa Khairani, Diva Herianti, Hilda Leviana, saya sendiri, dan Franciscus Ferdinand Pasaribu. Di sini ada definisi pengambilan keputusan. Dalam psikologi kognitif difokuskan kepada bagaimana seseorang mengambil sebuah keputusan. Menurut Suhaman, di tahun 2005, pengambilan keputusan adalah proses memilih atau menentukan berbagai kemungkinan di antara situasi-situasi yang tidak pasti dan belum ada jalan keluar. Menurut Terry, di tahun 2003, pengambilan keputusan yaitu pemilihan alternatif perilaku dari dua alternatif atau lebih tindakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi melalui pemilihan satu di antara alternatif-alternatif yang lain yang memungkinkan. Teori pengambilan keputusan. Ada ekspektasi value teori. Teori perkiraan nilai memperluas gagasan tentang teori untung atau rugi dengan menambahkan elemen penilaian memungkinkan bahwa kemungkinan masing-masing pilihan akan memberikan hasil terbaik. Teori ini menyatakan bahwa setiap keputusan akan didasarkan pada kombinasi dari dua faktor, yaitu pertama nilai dari setiap hasil alternatif yang mungkin, serta juga kemungkinan atau perkiraan bahwa dalam masing-masing hasil akan lahir dari keputusan yang diambil. Ada decision atau making theory, individu dapat mengevaluasi untung atau rugi dan manfaat dari berbagai macam tindakan dan akan dapat memilih alternatif terbaik berdasarkan pertimbangan yang logis dan rasional. Nah, kemudian ada fisiologi otak dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama itu ada persepsi, yang berarti proses untuk mengambil informasi dari dunia luar untuk diinterpretasikan di dalam otak. Kemudian ada kognisi, yaitu proses internal untuk mengolah informasi. Dan terakhir ada tindakan, yang merupakan kontrol terhadap kontraksi otot sebagai respon dari informasi yang sudah diolah. Adapun anatomi otak dalam proses pengambilan keputusan, yaitu proses pengambilan keputusan itu terletak pada lobus frontal, yang mana itu terletak di bagian otak besar, di bagian otak depan. Wilayah atau regio otak yang berperan adalah korteks prefrontal, ya, khususnya bagian ventromedial. Nah, ada beberapa struktur subkortikal yang mempunyai peran dalam pengambilan keputusan, seperti amigdala yang mempunyai hubungan dengan OFC. Kemudian ada brain fog, yaitu yang merupakan istilah yang menggambarkan kondisi seseorang yang merasa bingung, lupa, hingga berkurangnya konsentrasi dan kejernihan pikiran. Ini juga bisa menjadi tanda kelelahan pikiran yang membuat seseorang menjadi sulit untuk berpikir. Dan dalam kasus yang lebih serius, kondisi ini bisa menjadi gejala dari penyakit demensia. Selanjutnya ada proses pengambilan keputusan, itu terdiri dari 4. Yang pertama itu choice, yaitu proses pemilihan di antara alternatif tindakan yang mungkin dijalankan meliputi pencarian, evaluasi. Yang kedua yaitu implementation, yaitu tahap pelaksanaan dari keputusan yang telah diambil. Pada tahap ini perlu disusun serangkaian tindakan yang terencana sehingga hasil keputusan dapat disesuaikan apabila perlu diperbaikan. Yang kedua yaitu intelligence, itu proses penelusuran dan pendeteksian dari lingkup problematika serta proses pengenalan masalah. Dan yang terakhir yaitu desain, yaitu proses menemukan dan mengembangkan alternatif meliputi proses untuk mengerti masalah, menurunkan solusi, dan menguji kelayakan solusi. Selanjutnya adalah pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah gaya pengambilan keputusan. Terdiri dari 4. Yang pertama adalah Clausius,
yaitu pengambilan keputusan kewaspadaan dengan membuat keputusan hati-hati. Yang kedua adalah avoidant, yaitu pengambilan keputusan menghindar, cenderung melepaskan pengambilan keputusan orang lain. Yang ketiga adalah procrastinating, yaitu pengambilan keputusan menunda-nunda tanpa alasan yang dapat diterima. Yang keempat adalah spontaneous, yaitu pengambilan keputusan secara spontan dan cepat di bawah tekanan keterbatasan waktu. Ini adalah faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang pertama adalah pengambilan keputusan yang efektif membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang kedua adalah setiap keputusan hendaknya dilembagakan agar diketahui keputusan itu benar. Yang ketiga, diperlukan pengambilan keputusan yang praktis untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Yang keempat, jarang sekali pilihan yang memuaskan. Oleh karena itu, buatlah alternatif-alternatif tandingan. Selanjutnya adalah tujuan pengambilan keputusan, yang terdiri dari dua. Yang pertama adalah tujuan yang bersifat tunggal, yaitu terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah. Artinya, sekali diputuskan, maka tidak ada kaitannya dengan masalah lain. Yang kedua adalah tujuan yang bersifat ganda, yaitu terjadi apabila keputusan yang dihasilkan itu menyangkut lebih dari satu masalah. Artinya, satu keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan dua masalah atau lebih, yang bersifat kontradiktif atau yang tidak bersifat kontradiktif. Oke, selanjutnya adalah jurnal. Jadi, dari hasil yang telah diperoleh, terdapat hubungan positif yang signifikan antara harga diri dengan pengambilan keputusan. Sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya, menurut Lazarus, individu dengan harga diri yang tinggi cenderung lebih baik dalam usaha memperoleh informasi terkait dengan isu pengambilan keputusan yang akan dilakukan dan mengembangkan strategi untuk membantu diri menentukan keputusan, serta mengatur sumber daya yang sudah dimiliki dengan lebih efektif. Di mana sumber daya internal termasuk kepercayaan diri individu pada kemampuan yang dimiliki. Semakin individu percaya pada kemampuan yang dimiliki di dalam diri, maka akan semakin baik hasil dari sebuah usaha yang individu lakukan. Dan juga menurut dari beberapa ahli, terdapat faktor-faktor lain yang berperan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh individu, yaitu terdapat faktor bakat, minat, sikap, kepribadian, aspirasi dan pengetahuan sekolah, inteligensi, urutan kelahiran, kelompok primer, serta kelompok sekunder. Efikasi diri, kepercayaan diri, dan budaya, serta emosi, kesanggupan, tuntutan orang tua atau keluarga, dan juga pengalaman. Baiklah, itu saja yang bisa kami sampaikan dari materi pengambilan keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.